Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu dan Sobat Hebat. Perkenalkan nama saya Vivit Solihati, Kepala SD Negeri 1 Kasungan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan rencana aksi yang akan dilakukan di SD Negeri 1 Kasungan Kidul. Rencana aksi ini salah satu tugas Diklat Digitalisasi Pembelajaran Angkatan 5 Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh PKPSDM Kabupaten Cirebon dengan judul Implementasi Aplikasi Candil Berbasis Literasi Digital sebagai upaya optimalisasi dalam pelaksanaan gerakan membaca seminggu satu buku Gemesaku Program Klasa Cirebon, Komunitas Literasi Andalan Anak Cirebon, SD Negeri 1 Kasungan Kidul. Baik Bapak Ibu dan Sobat Hebat, latar belakang dari implementasi ini adalah pembelajaran di sekolah masih belum bisa mewujudkan peserta didik yang literat. Minat baca siswa di Indonesia masih tergolong rendah berdasarkan data PISA 2018. Indeks membaca serta 80% provinsi di Indonesia darurat literasi karena minimnya akses. Provinsi Jawa Barat berinovasi dengan perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat ribuan buku elektronik bernama Candil, Maca Dina Digital Library. Gerakan Literasi Sekolah Kabupaten Cirebon juga menghadirkan program unggulan Klasa Cirebon, Komunitas Literasi Andalan Anak Cirebon. Klasa Cirebon, salah satunya kegiatannya adalah meningkatkan budaya literasi dengan Gemesaku, gerakan membaca seminggu satu buku. Namun pada kenyataannya, hasil observasi dan wawancara dari beberapa guru, pelaksanaan literasi di sekolah memang masih belum maksimal, dikarenakan terbatasnya ketersediaan buku bacaan, terutama di SD Negeri 1 Kasungan Kidul. Melalui literasi digital, guru dan peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi digital sebagai sebuah mekanisme pembelajaran serta sebagai instrumen yang membantu pada pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, penggunaan analisis yang saya gunakan adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan, aksesibilitas yang luas. Aksesnya aplikasi Candil ini bisa diakses secara luas dimanapun dan kapanpun. Fleksibilitas dan kemudahan akses itu bisa dilaksanakan, bisa dibuka, bisa dibaca dimanapun memiliki aplikasi Candil, kapanpun tidak terbentur oleh waktu. Interaktivitas, ada kegiatan interaktif, ada komunikasi dalam kegiatan aplikasi Candil. Konten yang diverifikasi, tentunya konten ini diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Provinsi Jawa Barat. Pemantauan dan evaluasi, tentunya ada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan baik guru ataupun dari aplikasi yang ada di Candil. Kolaborasi dan jaringan, tentunya perlu ada kolaborasi dan jaringan yang diperlukan. Adanya inovasi dan pengembangan berkelanjutan, tentunya ini bagian inovasi pembelajaran dengan penggunaan aplikasi digital, karena di dalamnya tidak hanya berupa buku-buku bacaan, tapi juga buku-buku literatur lain yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian kelemahannya adalah selanjutnya, kelemahan dari aplikasi atau implementasi aplikasi Candil ini adalah aksesibilitas dan infrastruktur. Selain akses yang mudah dijangkau, tapi juga ada salah satu kelemahannya, yaitu tidak semua orang memiliki akses terhadap teknologi digital dan koneksi internet yang stabil. Kemudian kedua adalah keterbatasan teknologi. Ini kaitannya dengan tidak semua memiliki gadget ataupun smartphone yang digunakan untuk aplikasi. Yang ketiga adalah kualitas konten dan validasi informasi. Walaupun di situ sudah tervalidasi, tapi tetap kita harus memperhatikan kelemahannya adalah kualitas konten dan validasi. Yang keempat adalah keterbatasan interaksi sosial, membuat siswa jadi malas bersosialisasi atau bahkan jarang membuka buku secara fisik. Kesenjangan digital di sini adalah ada beberapa pengguna siswa ataupun orang tua yang kesulitan untuk penggunaan. Nah, justru di situ membutuhkan adanya pelatihan yang diperlukan, dan pelatihan yang diperlukan ini membutuhkan adanya narasumber yang memang paham tentang aplikasi Candil. Yang ketujuh adalah kurangnya kontrol dan privasi. Selanjutnya adalah peluang.
Dalam peluang ini, tentunya yang diharapkan adalah peningkatan keterlibatan siswa. Siswa jadi terlibat aktif dalam penggunaan digital, media digital. Berkontribusi dalam kegiatan literasi di Kabupaten Cirebon. Kaitannya dengan Gemesaku banyak mendapatkan literatur dari buku-buku digital yang ada di aplikasi Candil. Menjadi pilot project ini juga bisa dilakukan tidak cuma di kegiatan Gemesaku, juga di kegiatan-kegiatan lain atau pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian aksesibilitas luas, tentunya aksesnya bisa dijangkau kapanpun dan dimanapun. Interaksi dan menarik akan lebih menarik karena bisa hanya bisa menggunakan gadget dan gadget itu bisa dibawa kemana-mana sehingga ini menjadi interaktif dan menarik. Kemudian fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Aksesnya tentunya akan lebih mudah kapanpun dan dimanapun. Konten yang diverifikasi ini adalah salah satu keunggulannya konten yang sudah diverifikasi. Ada pemantauan dan kita bisa mengevaluasi juga. Evaluasi juga. Kemudian ada kolaborasi dan jaringan. Di sini membutuhkan kolaborasi dan bisa menggunakan jejaring. Kemudian promosi, bagian dari promosi literasi digital. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tujuan program. Tujuan program ini adalah meningkatkan minat baca, mendorong kebiasaan membaca, memperluas aksesibilitas literasi, mengintegrasikan teknologi dalam literasi, meningkatkan literasi digital, menyediakan konten berkualitas, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar dan mengukur dan mengevaluasi dampak. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah apa saja sih yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya yang pertama adalah perencanaan awal. Di perencanaan awal itu yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan tujuan dan implementasi. Contohnya untuk meningkatkan minat baca siswa, memperluas akses terhadap informasi dan mendukung program literasi yang sudah ada. Kemudian identifikasi kebutuhan, apa saja yang dibutuhkan siswa kelas mana dan buku-buku apa saja yang dibutuhkan. Kemudian pemilihan platform dan tools, tentunya karena pemilihannya ini adalah aplikasi Candil, maka saya menggunakan aplikasi Candil. Ada pelatihan bagi guru dan staf sekolah, ada kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat kaitannya dengan jurnal pantauan untuk kegiatan Gemesaku dan penggunaan aplikasi Candil. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan dan monitoring. Tentunya dalam pelaksanaan itu orang tua dan guru harus memonitoring kegiatan penggunaan gadget atau gawai atau smartphone. Selanjutnya adalah ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dan setelah itu adalah promosi dan sosialisasi. Promosi penggunaan aplikasi digital, literasi digital, dan sosialisasi di sosial media. Selanjutnya apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama tentunya adalah guru dan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ataupun di luar siswa dan orang tua. Perangkat keras seperti hardware ataupun HP, smartphone atau gawai. Akses internet, perangkat lunak yaitu aplikasi, pelatihan dan pengembangan profesional, dukungan teknik, infrastruktur fisik, evaluasi dan monitoring, promosi dan kesadaran komunitas dan kemitraan dengan industri ataupun lembaga luar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan indikator keberhasilan apa saja. Yang pertama adalah jumlah pengguna aktif. Ini kita bisa pantau jumlah pengguna aktif itu melalui aplikasi Candil. Tingkat keterlibatan, apakah banyak siswa yang menggunakan feedback dan evaluasi penggunaan. Feedback itu bagaimana penggunaan efektif atau ada keluhan atau kesulitan. Kemudian ada jumlah buku yang dibaca. Ini juga bisa dilihat dari jurnal ataupun review yang diberikan atau dibuat oleh siswa. Partisipasi dalam program literasi tentunya sangat berpartisipasi. Dampak pada peningkatan minat baca, apakah ada dampaknya? Bisa menggunakan instrumen untuk kuesioner. Pertumbuhan, jangkauan, dan sosialisasi. Apakah ada jangkauannya luas ataupun ada sosialisasinya atau tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan apa sih aplikasi Candil? Maca Dina Digital Library itu perpustakaan digital yang resmi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian Candil itu merupakan program untuk mewujudkan masyarakat yang terfokus pada pemberdayaan perpustakaan, yaitu agar minat baca siswa melalui pemberdayaan perpustakaan. Program ini di-launchingnya tanggal 15 Desember 2018 di Kota Bogor dengan anggaran APBD. Aplikasinya bisa di-download di Play Store. Menurut
para ahli digital ini contohnya adalah yang mampu memvisualisasikan data informasi dan pengetahuan dalam bentuk digital. Nah, salah satunya adalah aplikasi Candil. Aplikasi Candil ini dapat dijadikan alat untuk meningkatkan minat baca dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan khususnya pada saat pelaksanaan gerakan literasi sekolah yaitu Gemesaku gerakan membaca seminggu satu buku. Nah, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan bagaimana mendownload aplikasi Candil. Yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka Play Store di gambar pertama, kemudian di gambar kedua. Masukkan, kaitkan dengan akun, kemudian sudah bisa menikmati, kemudian bisa memilih fitur-fiturnya apa saja yang dibutuhkan, kemudian buku-buku apa saja, dan kita bisa memilih buku-buku untuk siswa, terutama buku-buku non-teks atau buku cerita. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari sosialisasi yang dilakukan saya kepada guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Kasugan Kidul. Mendownload, kemudian penggunaan, dan bisa sosialisasi kepada rekan lainnya. Nah, selanjutnya di sini adalah daftar pustaka yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu bahwa apa yang saya dapatkan, apa yang saya tuliskan berdasarkan literatur-literatur. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.